Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustaz Jamrani. Ya, anak-anakku semua. Mari kita belajar pelajaran fikih ya, pelajaran fikih. Untuk itu sebelum pelajaran tolong disiapkan buku-bukunya ya, buku catatannya, alat tulisnya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian sebelum pelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kalian semua sehat selalu, mudah menerima pelajaran yang saya sampaikan. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, di pelajaran kelas 5 ini fikih pertama yang dibahas adalah tentang mengeluarkan zakat. Oke, di buku kalian mohon maaf ada beberapa yang kurang sesuai ya, tapi itu tidak jadi masalah, itu adalah sebagai penambahan pengetahuan kalian saja. Dan di sini saya sampaikan mengenai zakat ya. Hari ini yang kita bahas adalah zakat fitrah ya, zakat fitrah. Pertama kita membahas tentang pengertian zakat. Zakat secara bahasa adalah ya ini zaka yang berarti tumbuh atau suci dan keberkahannya. Tuh ya, itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian zakat secara istilah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itu zakat secara istilah. Paham ya anak-anak? Kalau secara bahasa zakat adalah zakat. Itu ya, zakat artinya tubuh suci berkeberkahan. Dan secara istilah dia adalah harta atau makanan pokok yang diserahkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, apa sih dalilnya? Dalil zakat? Dalilnya adalah pada surat An-Nisa ayat 77. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran lagi ada juga yang berkaitan dengan zakat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 277. Ya, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka dapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu dalam Al-Quran. Dalam dalil-dalil yang lain masih banyak ya yang saya sampaikan. Dalam Al-Quran hanya 2 ini saja. Kemudian di hadisnya juga ada ya, yang kalian cermati dalam hadis. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Situ sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta-harta yang kaya dari kaum muslimin ya, dari kaum muslimin. Kemudian hukum membayar zakat adalah hukumnya fardu ain atau wajib. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Lah kalau bukan orang Islam apakah wajib membayar zakat? Tidak. Nah, orang-orang muslim pun atau orang Islam pun tidak tidak semua, bagi yang mampu ya, jadi hukumnya fardu ain.
Kemudian macam-macam zakat ya yang akan kita bahas di pelajaran kelas 5 ini, macam-macam zakat seperti yang telah kalian pelajari ya, mungkin di kelas 4 terdahulu. Zakat ada dua macam ya, zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat mal ini atau zakat harta akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau tazkiyatun nafs, atau membersihkan jiwa kita. Zakat fitrah adalah zakat menggunakan makanan pokok, ya, makanan pokok. Artinya makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di tempat itu, ya, makanan pokok. Kita zakat menggunakan yang makanan yang bukan makanan pokok tidak boleh, karena itu tidak mengenyangkan. Ya, makanan pokok yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang muslim, ya, membersihkan jiwanya. Artinya, kenapa membersihkan jiwa? Orang Islam selama setahun ini mungkin ada hartanya atau ada cara bekerjanya atau cara mendapatkan rezekinya, mungkin ada sesuatu yang kurang bersih, maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Tuh. Kemudian membersihkan juga seorang muslim yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, membayarkannya bagaimana? Membayarkannya dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Jadi di awal boleh, ya. Dan sampai kapan? Sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat masing-masing tentunya, ya. Kalau ya dibayarkan di awal bulan Ramadan boleh ya, namanya takjil. Takjil itu bahasa Jawa nih atau bahasa Indonesia nyicil ya, atau membayar dahulu. Nah, kemudian ini besarnya zakat fitrah. Besarnya zakat fitrah 2,5 kilogram atau 3 liter makanan pokok. Kalau orang Arab makanan pokoknya kurma ya kurma. Kalau orang Indonesia beras ya beras, ya, karena ini orang Indonesia beras. Tapi ada orang Indonesia yang makanan pokoknya bukan beras. Contohnya orang Papua. Makanan pokoknya orang Papua atau orang Maluku itu makanan pokoknya adalah sagu. Maka zakatnya ya pakai sagu. Ya, karena itu makanan pokok. Kemudian orang yang wajib membayar zakat. Siapa sih orang yang wajib membayar zakat? Yang pertama adalah orang Islam. Harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak wajib bayar zakat. Tidak ada kewajiban. Yang kewajiban hanya orang Islam. Nah, kemudian orang yang nomor 2, orang yang sewaktu matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan masih hidup. Ya, artinya dia mampu mencapai usianya sampai di akhir bulan Ramadan, itu wajib bayar zakat. Misalkan di awal Ramadan kok dia meninggal misalkan, ya tidak kewajiban bayar zakat itu. Atau punya adik lagi ya di akhir Ramadan, nah betul itu, punya adik, lah itu nanti kewajiban bayar zakat walaupun masih kecil ya. Jadi semua anggota keluarga dari kecil sampai yang tua, nenek-nenek atau kakek semua wajib bayar zakat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang wajib bayar zakat adalah orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk diri dan keluarganya. Punya kelebihan, artinya kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu untuk makan di hari raya itu cukup. Ya, cukup, maka harus membayar zakat. Tapi kalau tidak cukup, ya tidak, maka dia harus mendapatkan zakat. Nah, seperti itu. Itu untuk sementara, itu ya. Nah, ini zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah Idul Fitri, maka pahalanya seperti sedekah biasa, tidak pahala zakat fitrah. Jadi tidak bisa menyucikan jiwa kita, tapi sebagai sedekah biasa.
orang yang mampu namun tidak membayar zakat, maka catatan amal ibadahnya masih tergantung di awan, tidak sampai di lauhul mahfuz. Artinya apa? Amal-amal kita catatannya tidak sampai di sana, ya, di catatan amal. Masih ditunggu sampai orang itu mau membayar. Itu ya anak-anakku semua. Nah, itu tentang zakat fitrah. Selanjutnya untuk hal yang berkaitan dengan ada panitia penerima zakat atau istilahnya muzaki atau asnaf atau orang yang wajib mendapatkannya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anakku semua tentang zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.